4 alasan Manchester City bikin Arsenal terkapar dan rebut puncak klasemen Liga Inggris. Man City dominan. Berdasarkan data dari Scoresbase, kedua tim telah 206 kali bersua di seluruh ajang. Dari 206 laga tersebut, Man City hanya meraih 63 kemenangan, 45 hasil imbang, dan 98 laga sisanya dimenangkan Arsenal. Meski begitu, Man City lebih dominan atas The Gunners dalam 6 pertemuan terakhir di seluruh ajang. Tren moncer Pep Guardiola. Manajer Man City, Pep Guardiola memiliki catatan moncer ketika berhadapan dengan Arsenal. Guardiola tercatat telah 25 kali menghadapi The Gunners sebagai pelatih. Dari 25 pertandingan tersebut, Guardiola sukses membawa tim asuhannya merengkuh 18 kemenangan, 3 hasil imbang, dan menelan 4 kekalahan. Guardiola juga memiliki tren bagus ketika berhadapan dengan manajer Arsenal, Mikel Arteta. Dari 7 pertemuan, manajer asal Spanyol itu meraih 6 kemenangan dan hanya sekali kalah dari Arteta. Impresif di Stadion Emirates. Manchester City memiliki torehan impresif ketika bermain di Stadion Emirates. Man City berhasil merengkuh kemenangan dalam 3 lawatan terakhir mereka ke markas Arsenal dengan perincian 2 laga di Liga Primer dan 1 di Carabao Cup. Bermodalkan catatan tersebut, The Citizens kembali mengincar kemenangan di markas The Gunners. Tekad membara Erling Haaland. Melakoni duel ini, striker Manchester City, Erling Haaland, memiliki tren membara. Haaland berambisi membobol gawang Arsenal karena gagal mencetak gol dalam 3 laga terakhir yang dijalani bersama Manchester City. Sempat bikin tuduhan doping uang, Arsene Wenger yakin Man City tak bakal didegradasi. Pelatih Arsenal, Arsene Wenger yakin Manchester City tidak akan terdegradasi menyusul skandal mereka, meski dia sempat punya tudingan soal doping uang. Diberitakan bolasport.com sebelumnya, Liga Primer mengeluarkan hasil investigasi terhadap Manchester City dalam 4 tahun terakhir. Hasil laporan menyatakan bahwa The Citizens telah melanggar aturan finansial. Juara Liga Inggris 8 kali tersebut diduga melakukan pelanggaran tersebut pada kurun waktu 2009 hingga 2018. Tuduhan untuk Man City sangat serius. Mereka dianggap memanipulasi berbagai regulasi lebih dari 100 kali dalam periode tersebut. Dalam periode yang sama, Man City telah memenangkan 3 gelar Liga Primer, 3 Piala Liga Inggris, dan 1 Piala FA. Beberapa ancaman hukuman membayangi tim Pep Guardiola, pengurangan poin, larangan bermain, pengulangan pertandingan, hingga degradasi dan pencabutan gelar. Wenger juga tidak yakin Manchester City akan mendapat hukuman hingga level harus turun bermain di divisi Championship. Kansnya kecil sekali. Saat ini saya cukup mengenal Khaldoon Al-Mubarak, ketua klub Manchester City. Menurut saya dia pria yang pintar dan jujur. Karena itu saya kaget dengan dakwaan yang diterima Manchester City. Mari kita sama-sama menunggu saja hasil penyelidikannya. Kalau mereka dinyatakan bersalah, Manchester City akan mendapat penalti yang saya pun belum tahu apa bentuknya. Ex-Man United kesal ada 115 dakwaan ke Man City, malah merasa kasihan pada skuad Guardiola. Mantan pemain Manchester United Paul Parker turut menanggapi 115 dakwaan pelanggaran keuangan terhadap Manchester City. Paul Parker menyorot betapa lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menginvestigasi financial fair play di Manchester City. Dia malah merasa kasihan kepada orang-orang yang berada di Manchester City karena seperti digantung nasibnya. Paul Parker merasa dari petinggi hingga staf Manchester City harus segera diberi kepastian. Saya baca bahwa klub butuh 4 tahun untuk tahu apakah Manchester City bersalah atau tidak. Itu keterlaluan. Kalian tidak bisa membiarkannya selama itu. Mereka harus menyelidiki lebih cepat dari itu. Sekarang mereka membuka penyelidikan sehingga nantinya mereka harus menyusul dengan keputusan. Ini tentang kehidupan orang banyak dan keluarganya.
karena ini tak hanya berdampak pada para pemain yang dipikir sudah mengamankan nasib mereka, tapi juga mempengaruhi setiap staf dari atas sampai bawah hierarki. Saya hanya ingin hal ini selesai dan dituntaskan sehingga kami bisa fokus pada sepak bola lagi. Para pemain perlu tahu sesegera mungkin sehingga mereka dapat merencanakan apa yang harus dilakukan dengan karir mereka. Manchester City tolak tawaran Real Madrid untuk Joao Cancelo. Manchester City kabarnya menolak penawaran Real Madrid saat mencoba menggait Joao Cancelo pada bursa transfer Januari 2023 lalu. Cancelo telah menjadi sosok petinggi bagi The Citizen sejak bergabung dari Juventus pada musim panas 2019. Namun permasalahannya dengan Pep Guardiola telah menyebabkan bek kanan asal Portugal itu masuk dalam daftar jual pada Januari lalu. Bayern Munich berhasil menggaitnya dengan status pinjaman disertai opsi untuk dipermanenkan seharga 70 juta euro. Namun Real Madrid nyatanya sempat tertarik terhadap Joao Cancelo. Menurut kabar dari Mundo Deportivo, Los Blancos sempat menyampaikan ketertarikannya kepada Cancelo pada bulan lalu. Namun Man City dengan lekas menutup kemungkinan Madrid untuk menggait pemain Juventus dan Inter Milan tersebut. Los Blancos mengajukan penawaran awal senilai 30 juta euro dengan bonus total senilai 20 juta euro. Namun demikian, City menginginkan mahar total 70 juta euro untuk Cancelo. Di musim panas, mungkin masih ada kemungkinan bagi klub-klub kota Spanyol tersebut untuk menggait Cancelo jika Bayern Munich enggan untuk mengeluarkan 70 juta euro demi mempermanenkannya. Pemain timnas Portugal berusia 28 tahun itu sudah bermain 3 kali untuk Bayern sejauh ini dengan keberhasilan menciptakan 2 assist.